Teman-teman semuanya, bagi yang mengalami kendala pada keong, siput, bekicot pada tanamannya, kita akan men-sharingkan bagaimana cara mengendalikan dari hama-hama ini dengan tidak menggunakan molestisida. Jadi biasakan kita pakainya itu molestisida untuk menangani keong ini pada sawah atau pada kebun. Ya, biasanya kan yang tanam cabai terkadang diganggu juga sama keong ini kan. Nah, teman-teman pasti sudah hafal molestisida jenis atau merek apa yang sering digunakan. Saya mau sharingkan penggunaan asam benzoat. Jadi asam benzoat ini bisa untuk mengendalikan keong pada tanamannya. Misalnya kalau di petani padi, khususnya yang tabela ataupun yang pindah tanam, begitu baru ditabur benihnya atau baru dipindah tanam bibitnya, itu sudah langsung dihajar sama keong. Nah, sehingga biasanya tuh harus mengulang lagi karena keong ini kan memakan tuh di bibit atau benihnya. Begitu juga pada tanaman cabai, tomat itu sering diganggu oleh si keong ini. Nah, teman-teman gunakan saja asam benzoat untuk menangani itu. Asam benzoat itu berbeda dengan natrium benzoat atau sodium benzoat. Jadi kalau sodium benzoat dengan natrium benzoat itu sama. Nah, itu sama, biasa dikenal dengan soda kue. Nah, tapi kalau asam benzoat itu pengawet kue, pengawet makanan. Beda cara fungsinya seperti itu. Nah, cara melarutkan asam benzoat itu karena dia tidak mudah larut pada air biasa, pakainya air hangat, dilarutkan dulu dengan air hangat. Misalnya kita mau pakainya 100 gram, airnya minimal 500 gram. Air hangatnya aduk dulu, nanti setelah rata baru kita masukkan di tangki sprayer. Nah, khusus untuk pengendalian keong pada tanaman Anda itu digunakan sekitar 50 gram. 50 gram per 16 tangki 16 liter air. Jadi 50 gram itu tidak sampai 5.000. Nah, kalau 50 gram, karena kalau 30.000 bagi 1 kilo itu berarti kalau 50 gramnya itu ya sekitaran 3.000-an lah kurang lebih, atau 1.500 rupiah kurang lebih itu per 50 gram untuk tangki 16 liter air. Nah, itu dispray sebelum kita melakukan penaburan benih atau setelah penaburan benih. Nah, itu boleh dua-duanya, atau setelah pindah tanam, atau setelah sudah melakukan pindah tanam tadi. Nah, asam benzoat itu akan menyebabkan si keong ini itu tidak keluar lendirnya. Dia merusak organ kakinya itu, selaputnya itu. Nah, sehingga nanti lendirnya itu tidak bisa keluar. Nah, di situ penyebabnya nanti keongnya mati, tidak bisa makan. Nah, itu teman-teman. Jadi penggunaannya dengan asam benzoat, bukan dengan paracetamol. Jadi asam benzoat ini sebenarnya juga manfaatnya di petani itu cukup banyak. Cuma asam benzoat ini itu tidak boleh sering-sering digunakan, dalam arti takutnya nanti kan dia itu sebenarnya fungsi utamanya itu adalah untuk bakteri dan jamur patogen. Nah, otomatis nanti jamur positifnya kalau terlalu sering itu bisa mati juga, seperti itu mah. Olehnya itu kalau saya selalu dikombinasikan, setelah pakai asam benzoat nanti pakai zeolit mes 5000 lagi. Seperti itu supaya apa? Supaya kalaupun ada residu yang disebabkan oleh asam benzoat ini atau mengganggu pertumbuhan dari
uh, apa bakteri ataupun jamur positif ini, dengan pemberian nanti zeolite mesh 5000, tanahnya bisa gembur lagi seperti itu. Itu teman-teman. Jadi kita menghemat biaya dengan menggunakan asam benzoat, bukan lagi dengan moluskisida. Nah, itu kan biasanya kalau moluskisida itu per 100 gramnya itu 50.000. Nah, sehingga kan harus kita beli beberapa saset gitu kan, beberapa gram untuk dalam 1 hektar. Nah, sedangkan kalau misalnya asam benzoat ini kalau tidak salah tuh harganya 30.000 per kilogram. Jadi 30.000 per kilogram ini bisa dipakai berkali-kali dalam penanganan keong tadi. Nah, sekaligus kalau sudah kita mengaplikasikan itu, nanti kita tidak perlu spray lagi untuk tanaman ini dengan asam benzoat. Dia secara otomatis nanti akan membantu merangsang pertumbuhan dari tanaman itu. Karena di situ kan ada prekursornya juga, asam salisilat nanti. Jadi asam benzoat ini dia akan dirubah menjadi asam salisilat. Nah, asam salisilat inilah nanti yang membantu tanaman kita itu tumbuh semakin semakin subur. Dia itu prekursor itu seperti misalnya kayak hormon, dia merangsang tanaman, memproduksi enzim antioksidan, memperkuat daya tahan tubuhnya, sehingga tanaman kita ini dikasih pupuk sedikit aja langsung kelihatan gitu hasilnya. Begitu. Nah, jadi kita udah menghemat moluskisidanya, kita sudah menghemat CPT atau hormonnya, ditambah lagi kita sudah menghemat fungisida, bakterisidanya. Nah, jadi banyak faktor, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan penggunaan asam benzoat itu. Tetapi teman-teman perlu diketahui jangan sampai overdosis, karena sesuatu yang baik pun ketika over akan menjadi berbahaya. Ya, sering saya contohkan kalau bakso 1 mangkok itu enak untuk 1 orang, tapi kalau 5 mangkok pasti akan susah berdirinya, bahkan mungkin muntah seperti itu kan. Jadi hal yang baik pun ketika digunakan secara over pasti hasilnya juga akan kurang maksimal. Nah, masih dengan asam benzoat itu harus teman-teman bedakan, karena pertanyaannya masih banyak tuh. Apakah asam benzoat sama dengan natrium benzoat? Apakah sama dengan sodium benzoat? Nah, itu saya jelaskan sekali lagi. Asam benzoat berbeda dengan natrium benzoat ataupun sodium benzoat. Nah, kalau sodium benzoat dengan natrium benzoat itu sama, soda kue, itu sama itu. Tetapi kalau kalau asam benzoat itu beda. Satunya pengembang kue, satunya pengawet kue, pengawet makanan. Nah, itu beda di situ. Jadi di online itu kan harus harus ditanya betul-betul penjualnya kalau lagi menjual supaya tidak salah. Karena kalau salah nanti efeknya tidak ada, malah over gitu kan. Karena asam benzoat ini yang tadi saya sebutkan fungsinya, sementara sodium benzoat atau natrium benzoat atau soda kue itu fungsinya juga beda. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan keliru di situ membeli. Nah, terkait dengan keong tadi, kalau kita sudah spray itu biasanya langsung dalam 3 jam 4 jam langsung mati tuh keongnya. Nah, yang baru mau masuk itu tidak jadi masuk lagi, dia akan menghindar. Seperti itu. Begitupun kalau pengaplikasiannya itu pada saat di masa-masa menetas tuh telurnya keong ini, itu paling cepat di situ. Karena apa? Sekali keong bertelur ini tuh kan langsung puluhan sampai ratusan itu telurnya itu kan dalam 1 telur itu. Jadi kita perlu mengantisipasi di awal. Nah, biasanya kalau tanam hambur itu tadi pakai benih tabela itu, kalau diserang keong itu pasti harus nabur ulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, makanya petani biasa langsung mengaplikasikan moluskisida. Nah, tapi karena ada alternatif yang bisa kita gunakan yang murah supaya keuntungan petani dalam membudidayakan tanamannya ini bisa lebih maksimal. Jadi jangan
Jangan nanti teman-teman biayanya banyak terus, sementara hasil panennya belum bisa kita pastikan berapa, sisa produksi nanti berapa kita kan belum tahu. Makanya sebagai alternatif kita gunakanlah yang murah-murah ini, supaya nanti tetap tanamannya sehat, tetap tanamannya subur, tapi biayanya kita turunkan kalau bisa sampai 70%. Nah, yang perlu teman-teman pahami lagi adalah jangan selalu melulu berbicara pupuk, tapi berbicaralah pada pembenahan tanah. Karena tanah ini adalah dapurnya tanaman, tanah inilah tempatnya akar menyerap nutrisi. Sebanyak apapun nutrisi yang Anda berikan, kalau tanahnya tidak siap menerima, maka itu pasti akan sia-sia. Jadi daripada sia-sia begitu, selain membeli pupuk, beli juga pembenah tanah, zeolit, asam humat, tambahkan sedikit garam, kasih kalsium CaO yang mesnya 5.000. Supaya apa? Supaya tanamannya bisa semakin maksimal, panennya semakin maksimal, petaninya sejahtera. Bukan toko pupuk saja yang sejahtera, bukan produsen pupuk dan pestisida saja yang sejahtera, tetapi petanilah yang sebenar-benarnya harus sejahtera. Terima kasih.